setelah kembali kan mungkin akan ada keputusan dari beliau kapan mau deklarasi, kapan mau pengumuman. Nah, menuju kepada waktu yang baik tadi kita bersiap-siap mengenai teknisnya gitu ya. Mungkin mulai mencari tempat, mulai menyiapkan bagaimana persiapan teknis, media dan sebagainya. Jadi ya itu kesepakatan bersama, bukan hanya Mas Anies ya. Mas Anies sudah menyampaikan itu kepada ketua-ketua umum. Ini tinggal rapat bersama untuk ya partai. Nanti sore kami akan rapat tim 8 ya, di rumah Mas Anies ya. Itu ya membahas beberapa hal, langkah-langkah ke depan pasca Idul Adha lah khususnya ya. Jadi ada pendalaman lah. Ini merujuk ke Cawapres. Pembahasan Ya. ini merujuk ke Cawapres. Ya Pak Surya bilang kita kan sudah mendeklarasikan Anies yang pertama kali, tentu terkait dengan Cawapres kita tim KPP, koalisi perubahan untuk persatuan, dan ada beberapa teman narasumber tapi mereka sedang rapat. Saya tidak ikut rapat because I'm the outsider for this case ya. Dan sobat semuanya, saya ingin mengupdate satu hal yang menurut saya menarik untuk diupdate, yaitu ini ada berita dari CNN Indonesia. Satu nama cawapres di kantong Anies dibawa terbang ke tanah suci ya. Ini menarik. Kenapa menarik? Pertanyaannya adalah siapa nama itu, dan yang kedua, apakah nama itu masih bisa berubah atau tidak ya. itu beberapa hal yang tadi dibahas, dan pokoknya ke depan itu soal cawapres sudah dianggap selesai, dan itu sekarang ada di tangannya Pak Anies. Karena itu langkah-langkah menuju pada persiapan pendaftaran, persiapan kampanye dalam koridor tetap memberikan waktu lah tepatnya, dan mencari momentum yang presisi kapan itu akan kita umumkan. Tapi deadline-nya kan sudah ada ya, 16 Juli maksimal. Dan kita akan lihat juga ini kan dinamika. Itu soalnya. Jadi siapa nama itu, dan theoretically apakah nama itu bisa berubah atau tidak. Jadi sobat semuanya, coba kita bacakan ya. Satu nama cawapres di kantong Anies dibawa terbang ke tanah suci, Jakarta, CNN Indonesia. Satu nama yang bakal mendampingi sebagai calon wakil presiden Anies di Pilpres 2024 sudah dikantongi ex-gubernur DKI tersebut. Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sugeng Suparwoto, mengungkap pembahasan satu cawapres Anies telah selesai. Jadi toko sebelah aja masih belum final juga. Tentu itu juga menjadi preferensi. Kita tidak bisa bertepuk sebelah tangan, kita tidak hidup di ruang yang hampa udara. Tentu dialektika itu menjadi pentingnya. Pembahasan capres Anies telah selesai oleh tim 8 ini. Kita tahu bahwa tim 8 adalah tim yang mendampingi Anies. 6 nama dari 3 partai pendukung, dan 2 nama lainnya adalah dari perwakilan Anies Baswedan. Dari Anies Baswedan Sudirman Said, kemudian Dadang Juliantara, dari Nasdem Sugeng Suparwoto, Willy Aditya, kemudian dari Demokrat Teguh Rifki Hausa, Sekjen, dan Iftita. Lalu 2 lainnya Muhammad Sohibul Iman dari PKS, dan satunya lagi Al Muzamil Yusuf ya. Itu orang-orang yang menjadi tim 8 yang membantu Anies Baswedan untuk menentukan banyak hal. Salah satunya adalah isu calon wakil presiden. Nah, oke, kita selesaikan ya. Sugeng tak menutup kemungkinan Anies bakal mengumumkan sosok cawapresnya
saat ibadah dari Arab Saudi. Luar biasa. Anies diketahui jelang Idul Adha kali ini terbang ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Anies Baswedan akhirnya resmi tunjuk cawapres pilihannya. Tinggal tunggu momentum deklarasi. Dikutip dari tribunnews.com Jakarta, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan akhirnya sudah menunjuk bakal calon wakil presiden bacawa pres yang menjadi pilihannya di Pilpres 2024. Anggota tim 8 Koalisi Perubahan dari Nasdem, Sugeng Suparwoto, mengatakan bacawa pres yang dipilih Anies berdasarkan hasil rekomendasi dari Koalisi Perubahan dan masukan masyarakat. Soal pembahasan cawapres sudah dapat dikatakan selesai. Nama-nama yang diusulkan oleh partai koalisi dan masukan masyarakat telah selesai kami kaji secara mendalam. Satu nama sudah dikantong baca pres Anies, kata Sugeng kepada wartawan Rabu 21 Juni 2023. Menurut Sugeng, Anies juga telah bertemu dan rapat dengan ketiga parpol pengusungnya di Sekretariat KPP, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 20 Maret 2023 kemarin. Dalam pertemuan itu, Anies dan tim 8 tidak lagi membahas soal bacawa pres yang akan menjadi pendampingnya, namun sudah melangkah lebih maju ke tahapan implementasi strategi pemenangan dan taktis pelaksanaan. Karena itu, ia menyampaikan pengumuman cawapres hanya tinggal menunggu momentum yang terbaik saja. Mari kita tunggu, siapa tahu sekembali Pak Anies dari ibadah haji akan ditentukan momentum terbaik untuk mendeklarasikan pasangan capres-cawapres Koalisi Perubahan, ungkapnya. Sudirman Said, anggota tim 8 yang mewakili Anies Baswedan, menjelaskan bahwa Anies menugaskan agar tim 8 mulai mempersiapkan langkah konkret ke depan dalam pertemuan tersebut. Pak Anies meminta agar tim 8 mulai terus bergerak maju memikirkan hal-hal teknis, termasuk melengkapi struktur tim pemenangan nasional. Kegiatan bersama tiga partai koalisi dan opsi waktu deklarasi pasangan capres dan cawapres, jelas Sudirman. Sementara itu, Teuku Rifki Harsha, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang juga anggota tim 8, menyatakan bahwa Partai Demokrat siap untuk berkolaborasi dengan seluruh anggota koalisi dan relawan Anies Baswedan. Struktur dan kader Partai Demokrat telah merapatkan barisan bersiap untuk turun bersama dengan para kader partai koalisi dan relawan pro perubahan di seluruh Indonesia. Konsolidasi awal diperlukan untuk persiapan kegiatan pemenangan antisipasi kecurangan, tegas Teuku Rifki. Di sisi lain, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman menyampaikan bahwa arahan yang dipimpin langsung Anies Baswedan merupakan bentuk kepastian bahwa KPP terus melaju. Pembahasan rapat ini menandakan tahapan kerja politik Koalisi Perubahan berjalan secara konstruktif dan progresif. Bismillah, kami siap berlayar menuju pemenangan Pilpres 2024, tutup anggota tim 8 perwakilan dari PKS ini.